Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan yaitu modul 14 tentang transport layer, yang dimana ada beberapa anggota. Saya Hafiz Rahmat Kurniawan, lalu ada saya Desra Bisa. saya Rafi Maulana Abdillah, saya dari Di sini untuk materi pertama yaitu transportation data dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama ada transportation of data, di mana dia ada beberapa subbab, yaitu penjelasan terlebih dahulu. Transport layer, lapisan transportasi, adalah sebuah lapisan keempat pada model OSI yang bertindak sebagai jembatan antara application layer yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan network layer yang menangani pengalamatan paket dan logis. Jadi tugas utama dari OSI layer yang keempat ini adalah memindahkan data antara aplikasi yang berjalan pada perangkat-perangkat di dalam jaringan secara efisien dan tepat sasaran. Dan juga di sini ada beberapa kelas utama transport layer dalam proses data. Yang pertama itu sebagai percakapan atau tracking individual conversation, di mana perangkat modern dapat menjalankan banyak aplikasi berbasis internet secara bersamaan. Misalnya membuka web browser, melakukan panggilan video, bermain game online, dan juga mendownload file secara simultan. Dan juga transport layer itu bertanggung jawab untuk melacak setiap aliran data percakapan dari masing-masing aplikasi yang biasanya tumpang tindih atau bercampur. Lalu peran utama yang kedua ada segmentasi data atau segmentation, di mana data yang dihasilkan oleh aplikasi seringkali berukuran sangat besar. Sedangkan data besar sekaligus akan memonopoli jaringan dan memicu error jika terjadi kegagalan di tengah jalan. Dan juga transport layer ini mengatasi hal dengan melakukan segmentasi, yaitu memotong data besar tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang disebut segmen. Lalu yang ketiga ada penyusunan kembali atau reassembly, di mana ketika segmen-segmen data tiba di lokasi tujuan, mereka mungkin tidak datang berurutan karena di rute jaringan berbeda-beda. Lalu yang keempat ada identifikasi aplikasi melalui multiplex atau port number, di mana fungsi ini agar segmen data dikirimkan ke aplikasi yang tepat, yaitu transport layer menambahkan informasi header khususnya yang disebut port number. Dan juga multiplexing memungkinkan berbagai jenis lalu lintas data menggunakan satu media fisik jaringan yang sama secara bersamaan tanpa salah sasaran. Lalu untuk selanjutnya dari 14.2 tentang TCP overview, yang dimana di sini ada TCP feature, header field, dan juga application dan TCP. Yang dimana dalam transport layer juga terdapat dua protokol utama yang digunakan, yaitu TCP dan UDP. Jadi bagian ini berfokus sepenuhnya untuk memudah gambaran tentang TCP, yang dimana TCP itu adalah sebuah transmission control protocol dirancang khusus sebagai protokol pengiriman data yang mengutamakan keandalan atau reliability di atas kecepatan. Jadi jika kebutuhan data ada prioritas utama seperti pada web browsing, email, atau transfer file, maka TCP adalah protokol yang dipilih. Karakteristik dari TCP yang pertama berorientasi koneksi, dan juga sebelum data digunakan atau dikirimkan, di sini wajib membangun jalur komunikasi logis terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Lalu karakteristik kedua, dia pengiriman yang andal, di mana TCP itu menjamin bahwa setiap data yang dikirimkan pasti akan sampai ke tujuan. Lalu yang ketiga, rekonstruksi data berurutan, yaitu karena kondisi jaringannya dinamis, segmen-segmen TCP bisa tiba di tujuan secara acak atau tidak berurutan. Lalu untuk yang terakhir, dia 4 kontrol aliran flow control, di mana kemampuan memori dan kemampuan proses setiap perangkat berbeda-beda. Dan juga TCP ini memiliki fitur kontrol aliran untuk memastikan pengirim tidak membanjiri menerima dengan data yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Untuk materi 14 juga akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah 14.3, yaitu UDP overview. Apa itu UDP? Yaitu adalah protokol transfer base over base effort. UDP adalah protokol layer transfer yang ringan. Fungsi
sama kita punya fungsi segmentasi dan reproduksi data yang sama seperti DCP, tapi tanpa fitur keandalan atau reliability dan kontrol aliran data atau flow control. Karakteristiknya yaitu data disimpan kembali sesuai dengan urutan saat diterima, segmen data yang hilang tidak akan dikirim ulang, deadless, satu tanpa pembentukan sesi atau sesi establishment. Dua, pengirim tidak tahu mengenai soal ketersediaan kapasitas memori atau sumber daya penerima. Dua, karakteristik atau leader UDP yaitu deadless protokol. Jadi klien maupun server sama-sama tidak mengajak status dari sesi komunikasi yang berjalan. Jika butuh keandalan data, maka aplikasi itu sendiri yang harus dimaklumi. Kumpulan di bawah ini sangat cocok untuk baik video dan komunikasi suara atau voice yang butuh aliran data cepat dan konstan serta bisa menoleransi sedikit data olah tanpa efek yang kental. Judul yang sangat simpel, jauh lebih sederhana dari DCP. Ukurannya hanya 8 byte atau 64 bit yang cuma punya 4 bit masing-masing 16 bit. Sourceport mengidentifikasi port aplikasi pengirim. Destinasi port mengidentifikasi aplikasi penerima. Branch menunjukkan panjang total datagram header. 4 checksum digunakan untuk pengecekan error pada datagram. 3 jenis aplikasi yang untuk menggunakan UDP yaitu aplikasi retribution dia bisa toleran data kecil tapi tidak boleh data delay. Contoh aplikasi request dan replay sederhana, aplikasi dengan transaksi atau simple tinggal kita dan bisa jadi tidak butuh balasan. Aplikasi yang mengatur keandalan sendiri, komunikasi satu arah yang tidak butuh kontrol, aliran deteksi error atau pemulihan data atau hal tersebut sudah dihandle langsung oleh aplikasinya. UP sebenarnya seperti SMP, PS, SP. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dimana bagian ini menjelaskan cara TCP UDP membedakan banyak komunikasi yang berjalan bersamaan di suatu perangkat menggunakan nomor port. Dan satu, konteks dasar TCP digunakan saat butuh pengirim data yang terjangkau untuk beruntun, berurutan dan tanpa hilang atau komunikasi sesuai tidak tunai. Sedangkan UDP digunakan saat butuh kecepatan tinggi dan tidak terlalu masalah jika ada sedikit data hilang. Contoh pemanggilan video, siaran langsung. Kesamaan baik TCP maupun UDP sama-sama menggunakan nomor port untuk fungsi. Dan yang kedua, fungsi utama nomor port TCP dan UDP, protokol lapisan transportasi nomor port berfungsi untuk mengelola banyak percakapan sekaligus. Misal, kamu bisa membuka situs web, mengunduh dan melakukan panggilan suara secara bersamaan. Port memastikan data masing-masing aplikasi sampai ke tempat data. Menentukan aplikasi tujuan. Under TCP UDP memiliki 2 kolom nomor port. Source port asal nomor port aplikasi yang mengirim data. Destination port yaitu memiliki tujuan nomor port layanan aplikasi yang dituju. Contoh port 80 untuk HTTP, port 443 untuk HTTPS. Di penjelasannya itu tanpa nomor perangkat hanya tahu data yang datang ke dirinya, tapi tidak tahu harus dikirim ke aplikasi mana. Nomor port adalah alamat khusus di dalam perangkat sehingga banyak aplikasi terpisah bisa berjalan bersamaan tanpa terpisah. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan menunjukkan materi 14 TCP komunikasi proses. Papan satu, proses tersebar TCP. Tersebut TCP bekerja dengan cara mengirimkan
sesi dari klien itu dalam keadaan resmi. Kemudian klien mengirim permintaan server menerima koneksi tersebut dan membuat sesi komunikasi sehingga data dapat dipertukarkan antara klien dan server. 14.2 Pemenuhan koneksi TCP. Sebelum mengirim data, TCP harus membentuk koneksi menggunakan proses three-way handshake. Klien mengirim paket VPN, server membalas dengan VPN ACK. Kemudian klien mengirim ACK. 14.3 Pengakhiran sesi. Setelah pertukaran data selesai, TCP mengirim koneksi dengan proses PIN. Salah satu perangkat mengirim PIN untuk mengakhiri sesi. Perangkat lain membalas ACK kemudian mengirim PIN dan akhiri dengan ACK dari perangkat utama. Kemudian 14.4 analisis dapat dalam tiga arah. Three-way handshake memastikan bahwa klien dan server sama-sama yang berkomunikasi sebelum data dikirim. Selain mengkomunikasi, koneksi juga menggunakan sekuensi nomor sehingga komunikasi benar-benar ada dan data dapat diterima dengan benar. Kemudian 14.5 TCP merupakan protokol connection oriented yang harus diikuti sebelum mengirim data. Ini bentuk pengenalan teknologi di three-way handshake dan diakhiri menggunakan PIN tak ACK. Reliability and flow control. TCP transmission control protocol adalah protokol yang memastikan data dikirim dan berurutan dari pengirim ke penerima. Selain itu, TCP mengatur kecepatan pengirim agar tidak membebani jaringan maupun perangkat penerima. 14.6.1 TCP menjamin bahwa data sampai ke tujuan. Data diterima secara pengiriman, tidak ada data yang hilang atau tertukar. Oleh kerja, setiap server memiliki sequence number. Penerima mengirim ACK sebagai tanda data telah dikirim. Jika ACK tidak diterima, mengirim ulang data. 14.6.1 sequence number ACK. Sequence number nomor daripada setiap segmen TCP digunakan untuk mengusung kembali data sesuai perintah. ACK konfirmasi dari penerima menunjukkan berikutnya yang diharapkan. 14.6.3 data loss and transmission. Data loss dapat hilang karena gangguan jaringan, kollision, bakar penuh, kerusakan perangkat. Retransmission jika ACK tidak diterima dalam waktu tertentu, TCP akan menganggap data hilang, mengirim ulang segmen tersebut. 14.6.5 TCP control Windows size. Flow control mencegah pengirim data terlalu cepat. Windows size menentukan jumlah data yang boleh dikirim sebelum menerima ACK. Semakin besar Windows size, transfer lebih cepat. Semakin kecil Windows size, mengurangi risiko banyak pengirim. 14.6 maksimum segment size MMS. MMS adalah ukuran maksimum data dalam satu segmen TCP. Tujuan mengurangi fragmentasi paket, membuat pengiriman lebih efisien. 14.6.7 congestion update. Congestion terjadi saat terlalu banyak data melewati jaringan sehingga kekuatan. Cara TCP mengatasinya mengurangi kecepatan pengiriman, mengurangi ukuran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.